Hari ini Komnas HAM memanggil tim penguji balistik dalam kasus penembakan Brigadir J. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan hari ini, pemirsa, Komnas HAM akan mendalami siapa pemilik resmi senjata yang digunakan dalam penembakan Brigadir J. Selain itu, pihak Komnas HAM akan mengkonfirmasi apakah ada peluru yang pecah dan apakah seluruh peluru di tempat kejadian perkara merupakan peluru identik. Dengan begitu, Komnas HAM dapat menyimpulkan jumlah senjata yang digunakan di TKP. Sementara itu, tim siber dan digital forensik Polri belum mengonfirmasi kehadiran mereka ke Komnas HAM hari ini. Pihak Komnas HAM berharap dapat segera memeriksa kembali tim siber dan digital forensik Polri untuk menguji keaslian CCTV dan mengetahui penyebab rusaknya CCTV. Agenda hari ini terutama kami akan meminta keterangan terkait uji balistik, yaitu soal senjata yang digunakan, terus kemudian peluru dan juga hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan senjata maupun peluru itu. Misalnya begini, registernya atas nama siapa senjata tersebut, terus kemudian pelurunya apakah ada yang pecah atau tidak. Kalau ada yang pecah, itu apakah kemudian identik dengan ketemu tidak pecahannya dengan yang lain, begitu bagian peluru yang lain. Terus juga tidak menutup kemungkinan tentu saja soal temuan-temuan lain dari tim khusus kepolisian. Bagaimana jalannya pemeriksaan mengenai uji balistik di Komnas HAM? Langsung saja kita tanyakan kepada Iksan Zahri. Iksan. Ya, Andro, Ken, dan juga pemirsa, sebenarnya ada dua agenda memang yang dijadwalkan oleh Komnas HAM untuk pemeriksaan, di mana yang pertama adalah mengenai pemeriksaan terhadap tim Puslapor yang melakukan uji balistik dan juga pemeriksaan terhadap tim siber Polri. Namun tadi sekitar pukul 15.30 Komisioner Komnas HAM ini menyampaikan untuk pemeriksaan terkait uji balistik terhadap Puslapor ini ditunda begitu karena pihak dari Polri ataupun tim sus dan juga Puslapor ini meminta agar pemeriksaan ini ditunda karena disebutkan ada temuan baru terkait dengan uji balistik tersebut, sehingga tim sus dan juga Puslapor ini harus mengumpulkan kembali temuan-temuan tersebut yang kemudian hasil temuan itu nantinya akan disampaikan kembali kepada pihak Komnas HAM. Dan untuk pemeriksaan terhadap tim siber sendiri ini jadi begitu dilakukan pemeriksaan, di mana tadi pemeriksaan dimulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Tentunya ada sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh Komnas HAM, diantaranya ini tentang alat komunikasi ataupun aktivitas komunikasi dari telepon genggam yang saat ini sudah disita oleh pihak kepolisian. Dan berikut ini penjelasan lengkap dari Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam. Agenda kami mendapatkan banyak keterangan, karena memang sejak awal keterangan ini berangkat dari apa yang kami miliki. Nah tadi selama proses dari pagi sampai sore itu, bahan-bahan yang kami dapatkan dari Jambi itu terkonfirmasi, satu soal waktunya, constraint waktunya, yang kedua adalah soal substansinya. Nah ini yang membuat posisi kami melihat proses penanganan kasus Brigadir Joshua ini semakin lama semakin terang benderang. Nah yang berikutnya memang seperti yang kemarin, mengapa kok ada pertemuan hari ini ya soal cyber itu, karena ada prosedur yang belum terlampaui. Tadi kami juga ngecek memastikan soal prosedur tersebut, dan makanya tadi Pak BK juga ngomong kita melihat dokumen-dokumen terkait administrasi penyidikannya gitu ya, penyidikannya bukan penyelidikannya, penyidikannya. Nah soal yang lain yang nggak kalah penting dalam proses tadi, kami dijelaskan dengan sangat luas ya penggunaan alatnya, metode yang digunakannya, dan logika bekerjanya bagaimana memperlakukan
handphone tersebut dan mendapatkan substansinya. Kan dari 15 HP, 10 HP sudah diproses. Dan kami tadi lihat berbagai keterangan yang ada dalam HP tersebut, metode kerjanya untuk mendapatkan keterangannya dan lain sebagainya, bahkan masih ada 5. Nah, 5 ini akan disusulkan minggu depan. Itu satu. Oke, kalau pertanyaannya itu HP-nya siapa, mereknya apa, itu bagian dari yang mau kami dalami, mau kita sinkronisasi dengan bahan-bahan yang sebelumnya kami dapat. Sehingga kami tidak bisa menyebutkan itu HP-nya siapa, mereknya apa, ya, jenisnya apa, dan lain sebagainya. Baik, pemirsa, tadi memang disebutkan setidaknya ada 15 telepon genggam yang disita oleh pihak kepolisian, di mana 10 diantaranya ini sudah berhasil diidentifikasi begitu dan sudah disampaikan hasil temuannya oleh pihak Komnas HAM, sementara 5 lainnya ini masih dalam proses analisa. Dan untuk pemeriksaan berkaitan dengan uji balistik sendiri, tadi disebutkan oleh Komisioner Komnas HAM, pemeriksaan terkait uji balistik ini akan diagendakan ulang atau dijadwalkan ulang ini pada hari Rabu minggu depan. Pemeriksaan ini juga termasuk mengenai pendalaman CCTV ataupun pemeriksaan kembali mengenai CCTV yang sebelumnya memang sudah dilakukan pemeriksaan, namun akan lebih didalami lagi pada saat hari Rabu minggu depan.